Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan akan terus memenuhi kita mulai hari ini, Selasa 17 Maret 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang penuh dengan sukacita karena Allah, mari kita berdoa. Betapa kami memuliakan Engkau ya Allah, sebab hidup kami ada hingga saat ini karena mati-Mu di kayu salib dan hidup bagi kami. Tolonglah kami memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, saat ini kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 4 dalam judul perikop "Semuanya adalah kasih karunia". Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, mati karena dosa. Ayat penekanan ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudaraku, ayat ini seperti tamparan keras dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan kepada kita semua. Bayangkan, kita yang diciptakan menurut gambar Allah ternyata sudah mati secara rohani sebelum mengenal Kristus. Bukan mati fisik, tapi kematian yang lebih mengerikan, terpisah dari Allah, terombang-ambing oleh nafsu duniawi, ikut arus pemimpin dunia yang menyesatkan. Pelanggaran demi pelanggaran, dosa demi dosa, membuat jiwa kita lumpuh, tak berdaya, melawan kegelapan. Kita tidak mampu memancarkan terang yang ada pada kita. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa terang kekudusan kita sedang padam. Hidup kita hanya diliputi oleh kegelapan. Inilah gambaran kehidupan di luar Kristus. Tapi saudara-saudara, kita pun menemukan keindahan Injil dalam teks ini. Paulus tak berhenti di kematian itu. Ayat berikutnya berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Berita ini telah menjadi pengharapan yang menakjubkan bagi setiap kita. Berita ini tidak pernah usang, seumpama lentera yang mengangkat kita dari kegelapan menuju terang Kristus yang begitu ajaib. Kita yang telah mati dibangkitkan. Yesus melalui salib-Nya menghancurkan ikatan dosa. Ia bukan hanya menyembuhkan luka, tapi memberikan kehidupan kekal yang penuh kelimpahan. Sebagai perenungan untuk kita hari ini, dosa apa yang masih mematikan kita? Nafsu, amarah, ketakutan, atau keraguan? Jangan putus asa, jangan menyerah, sebab kasih Allah lebih besar dari segala dosa kita. Bangkitlah dalam kuasa-Nya.
jalani hari ini dengan iman yang teguh, karena kematian dosa telah dikalahkan oleh Kristus. Kita bukan lagi budak dosa, tapi anak Allah yang hidup. Penegasan, mati karena dosa telah berakhir masanya. Kini kita hidup umat Kristus dalam kemenangan setiap hari. Dari kubur dosa kita dibangkitkan dalam kasih karunia Kristus. Karena itu hidupmu dan hidupku bukan lagi menuju maut, tapi menuju kemuliaan kekal. Pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus kami dari dosa, sehingga kami memiliki masa depan abadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan terus melimpahkan kekuatan-Nya bagi kita. Amin.